Hey yo, now you're listening to Ansel. Wow. Hey teman-teman mahasiswa, kenalin aku Ratna Yulistia Epsa. Aku Wahidul Amri. Pada kali ini kami akan menjadi host podcast di acara Sharing with PSDM. Oke Ratna, kita bakal ngapain aja nih Rat? Tentunya kita bakal seneng-seneng dong bang, ya kan? Kita juga udah mengundang narasumber yang pastinya keren banget, dan tentunya kita bakal membahas tema yang gak kalah menarik nih bang. Apa tuh? Spill dong Ratna. Spill nggak ya? Spill dong. Teman-teman mahasiswa pastinya sudah sangat penasaran nih mengenai atau topik apa sih yang bakal kita bahas dengan narasumber kita pada episode kali ini. Oke, topik kita untuk episode kali ini yaitu masa muda penentu masa depan. Oke Ratna, berbicara tentang masa muda penentu masa depan nih. Pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh siapa nih Ratna? Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita kenalan dengan ada Bang Lingga. Halo Bang Lingga. Halo Ratna, halo Betul. Ya, Oke Bang Lingga, mungkin teman-teman mahasiswa sudah bertanya-tanya nih Bang tentang background Abang sebagai mahasiswa dan juga sebagai ya, abang aktivis juga, gitu. abang sedang menjabat Menteri Dalam Negeri BMKM Unan ya bang? Iya, mungkin langsung Iya. perkenalan aja dari Abang sendiri biar teman-teman mahasiswa tahu. Lebih gitu, jelas. Lebih jelas ya. Oke, baik teman-teman mahasiswa khususnya KMF MIPA ya. KMF MIPA perkenalkan, nama Lingga Paiswamenan dari jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem angkatan 2019, Fakultas Teknologi Pertanian. Betul yang disampaikan oleh Ratna tadi, memang alhamdulillah hari ini diamanahkan sebagai Menteri Dalam Negeri BMKM Unan Kabinet Integral di tahun 2023, dan dahulu alhamdulillah pernah ditunjuk juga sama teman-teman itu sebagai Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian tahun 2022. Itu sih. Oke nih, terkait dengan tema kita ya bang, Iya. kan kita mengusung tema masa muda penentu masa depan. Nah, Mendengar tema yang seperti ini nih Bang, apa yang terlintas di pikiran Abang mengenai masa muda penentu masa depan gitu Bang? Pernah membaca sih sedikit gambaran penyampaian dari Versa Bersari mungkin ya, teman-teman KMM MIPA ataupun mahasiswa cukup tahu juga. Dari Versa menyampaikan memang hidup itu cuma satu kali. Hidup cuma satu kali berarti muda satu kali, anak-anak satu kali, dan tua, menjadi tua pun kita hanya satu kali. Jadi dari penyampaian Versa, dari bukunya, kalau abang pribadi ya berpikiran memang kalau memang pemuda itu adalah masa muda menentukan masa depan, maka manfaatkanlah masa muda kawan-kawan gitu. Manfaatkan benar-benar, berbaik-baik, maka kawan-kawan akan bercermin bahwasanya ketika ke depan, ketika masa tua, masa muda lah kiranya yang mengajarkan kawan-kawan banyak hal gitu sih. nah benar tuh teman-teman, seperti yang abang bilang tadi ya bang, abang juga membahas kutipan Versa Bersari ya bang. Masa kecil itu cuma sekali, masa remaja juga sekali, masa tua pun juga sekali. Nah, mungkin hal-hal apa saja nih yang udah abang lakukan ya hingga saat ini gitu. Sebagai anak Ya, muda dan juga sebagai anak- mahasiswa gitu Bang. Sebagai mahasiswa ya, Iya. alhamdulillah sekarang lagi teman-teman kalau di tahun akhir itu membuat TA ya, proposal TA, itu lagi coba bimbingan dan sebagainya, itu lagi coba fokus juga kalau sebagai mahasiswa. Tapi kalau sebagai pemuda sekarang lebih coba mengekspor diri sih sebenarnya, karena memang wadah di mahasiswa itu kan banyak ya. Iya. Ada yang berwirausaha, ada yang berorganisasi, ada yang magang dan sebagainya. Kita tinggal milih mau jadi apa sih kita sebenarnya gitu. Karena pasca kampus sebenarnya lebih menantang lagi diri kita gitu. Ketika kita jadi mahasiswa mungkin kita udah ngeluh dan sebagainya, capek dan sebagainya. Tapi ketika kita memikirkan pasca kampus kita, ternyata jadi mahasiswa itu belum ada apa-apanya loh gitu. Jadi memang lagi coba ngambil wadah yang mau gimana sih ke depannya, dan alhamdulillah sekarang lagi coba berwadah dan belajar di BEM. Dan
ditunjuk diamanahkan oleh Presma untuk coba mengendalikan di Kaimunan gitu. Wah, keren banget gak sih teman-teman? Pastinya nih abang sibuk banget gak sih masalah kuliah, organisasi, juga mungkin hal-hal abang yang abang Pribadi. explore ya di luar. Gini bang, jadi gimana cara abang untuk minimalisir kegiatan-kegiatan yang negatif gitu bang, yang kurang bermanfaat bagi kita, bagi abang sendiri nih, untuk menghindarinya, seperti main game atau males-malesan gitu bang. Gimana cara abang untuk menghindari hal seperti itu? Oke. Bang? Ketika jadi mahasiswa mungkin awal-awal mau coba juga mencintai game dengan cara pemuda sekarang ya, Iya, ML benar. dan sebagainya, mencintai game. Tapi memang karena kebiasaan nggak bermain game dari dulu, kecuali FIFA Online ya, FIFA Online, PS3 mungkin ya laki-laki. Tapi sekarang alhamdulillah di HP nggak ada aplikasi game, dan alhamdulillah itu cukup nggak mengganggu lah kegiatan abang. Dan sekarang kalau untuk minimalisir bagaimana kegiatan supaya bermanfaat lebih, nggak terganggu banyak hal, mungkin lebih merencanakan di malam harinya sih, lebih rencanakan setiap malam apa sih kegiatan besoknya dan jam berapa sih. Dan pun kalau memang rasanya kita nggak bisa, kita bisa mendelegasikan kayak gitu sih. Bagi teman-teman mahasiswa, boleh ditiru nih bang Linggaya, HP tanpa game gitu, bisa dicoba. teman-teman mahasiswa. Benar-benar lebih melakukan hal-hal positif ya bang. Oke, itu dia background dari Bang Lingga ya. Iya. Mungkin langsung saja ke Masuk ke pertanyaan. pertanyaan. Oke, Bang. Mungkin kita sama-sama tahu ya, kita juga merasakan bahwa kita baru saja menyelesaikan perang atau tempur dengan COVID-19. Betul. Nah, muda di zaman after COVID tentu sangat amat berbeda dengan pemuda-pemudi pada zaman dahulu tentunya. Terutama untuk mahasiswa. Banyak stigma yang mengatakan, "Duh, angkatan online bisa apa sih?" Ya kan, Bang? Yakin bisa gitu. Iya. Lalu pertanyaan nih untuk Abang. Menurut Abang, apakah COVID-19 memperlambat kemampuan seseorang untuk berkembang di usia muda? Baik, kalau misalkan memperlambat, mungkin awal-awal kalau boleh belajar kita pas COVID, itu abang sempat merasakan jadi mahasiswa baru offline dan jadi mahasiswa yang memang via Zoom meeting ya, Iya, via Zoom meeting. Keadaannya cukup berbeda, betul, keadaannya cukup berbeda, kaderisasi, organisasi dan sebagainya itu cukup berbeda jauh ketika kita di Corona. Tapi satu hal yang coba abang pelajari adalah ketika tahun itu abang juga berkegiatan di kepanitiaan bakti juga di tahun 2021. Abang belajar banyak hal dari seorang pimpinan dari Universitas Andalas, itu Bapak Insyanul Kamil. Selalu bilang ke abang bahwasanya ketika kita ada tantangan, selesaikan dengan cari solusinya dan cari hal yang berbeda. Nah, di tahun 2021 abang coba eksplor diri abang, bagaimana ketika kawan-kawan memang ada masalah pun ke pribadi abang khususnya, itu coba kita cari solusinya masing-masing. Karena nggak mungkin Tuhan memberikan permasalahan di dunia ini tanpa ada solusinya, itu nggak mungkin. Dan pun ketika kita dalam keadaan offline sekarang, dalam keadaan offline dan corona nggak ada, alhamdulillah insyaallah nggak ada corona lagi, kita belajar hal baru juga loh. Ketika kita nggak ada akses offline, bertemu via offline, kita bisa bertemu via Zoom meeting, via Google, via Meet dan sebagainya. Yang memang sebelum corona itu nggak pernah kepikiran, Iya, loh. benar. Nggak pernah Teknologi kepikiran. apa? Teknologi mulai mulai menjadi suatu hal yang lumrah sekarang, lebih kayak gitu sih sebenarnya yang lebih bang pelajari. Berbicara dengan teknologi nih bang, Iya. tentu hari semakin hari ini berkembang pesat. Betul. Jadi kemajuan teknologi yang seharusnya berdampak positif nih bang, Hmm. dijadikan oleh beberapa anak muda sebagai berbuat kecurangan gitu bang, memanfaatkan untuk mencari jawaban gitu, mencontek gitu bang. Jadi menurut abang bagaimana kita sebagai anak muda dapat memastikan penggunaan teknologi bisa digunakan dengan sehat dan bertanggung jawab gitu bang? Baik, pengalaman pribadi lagi ya, pengalaman teman-teman abang juga. Memang ketika kita jadi mahasiswa,
kita nggak seperti jadi siswa dulu lagi. Kayak jadi siswa dalam artian kita bisa melakukan hal baik, hal buruk tanpa diketahui oleh orang lain. Salah satunya terkhusus mungkin orang tua kita ya. Dan abang pikiran gini, ketika mahasiswa itu udah dilahirkan dari keluarga yang dalam artian memupuk imannya, kedewasaannya, pembelajaran tentang kehidupannya, dia bisa membatasi dirinya. Dan mungkin itu jadi masukan juga sama abang ya. Dan banyak hal juga, banyak keluarga juga ketika kita jadi mahasiswa, hal-hal kayak gitu yang tidak dicermati oleh teman-teman kita. Keluarga yang mungkin belum bisa memberikan pendidikan dalam keluarganya, mahasiswa yang mungkin udah di dalam kategorikan nggak dikontrol lagi dengan orang tuanya, itu lebih mudah melakukan kecurangan-kecurangan tadi. Dan abang berharap memang kita mulai memang, kalaupun nanti dari kita semuanya, mungkin termasuk abang juga, kalau ada dari lingkungan ataupun terkhusus bagi keluarga kita yang mungkin belum bisa mendidik kita dengan baik, kitalah yang mendidik diri kita sendiri. Mulai cari lingkungannya baik-baik dan sebagainya, kayak gitu sih yang mungkin lebih membatasi kita gitu. Berarti emang dari diri sendiri Dari ya diri Bang, sendiri, juga lingkungan keluarga. dan teman-teman ya, Betul. karena lingkungan pasti sangat berpengaruh untuk Betul. progres kita ke depannya. Iya betul. Nah, kita beralih nih Bang dari suasana COVID. Kan kita nih dari zaman peralihan COVID-19 ke normal lagi nih Bang. Betul. Nah, organisasi-organisasi mahasiswa sekarang tuh lebih nggak terekspos nggak sih Bang, kayak nggak se-famous dulu gitu. Nah, karena sudah banyak seperti internship atau MBKM part-time yang terasa lebih menggiurkan bagi mahasiswa untuk mengeksplor dirinya. Nah, menurut Abang, bagaimana cara meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan organisasi mahasiswa, terutama di dalam kampus kali ya, Bang? Oke. Kabinet ya, kabinet mungkin mau nyampaikan juga di kabinet integral pribadi sendiri. Kita coba bahas ini, kita coba menyampaikan ini kepada Presma, bahasanya Ormawa kita ini lagi dalam keadaan peralihan loh. Iya, Dari corona ke offline ataupun memang kegiatannya sebelumnya. Dan kita coba bahas dengan kawan-kawan di presidium ataupun kabinet integral. Presma menyampaikan kita perlu kegiatan ataupun program kerja yang bisa menarik minat teman-teman. Kita nggak bisa membatasi orang mau ikut internship, kita nggak bisa membatasi orang untuk ikut berwirausaha dan sebagainya, tapi kita bisa menarik teman-teman dari organisasi untuk ikut organisasi. Gimana caranya? Memang kita buat hal yang beda terus, kita buat transformasi terus, dan alhamdulillah itu diinstruksikan oleh Presma ya, dari saudara Yodra, mungkin menyampaikan kepada kementerian, jangan buat kegiatan yang itu merutinkan, dan itu jadi tombak juga bagi kami sebagai menteri-menteri dari saudara Yodra, itu untuk coba berkembang lagi, coba evaluasi, dan dampaknya sekarang alhamdulillah BEM dan selikup BEM di organisasi itu mulai berbenah ya. Kita lihat di UKM pun di sekitaran PKM Unan, kalau boleh bercerita, teman-teman di UKM udah mulai berbenah dari yang sebelumnya mungkin beberapa kendala sebelum corona itu sudah selesaikan, berbenah kegiatan dan sebagainya, kita coba berbenah semuanya gitu. Dan harapannya itu bukan hanya dilakukan oleh sekitaran BEM ya, seluruh Ormawa bahkan. Itu sih yang lagi dicoba kembangkan oleh BEM Kemenan gitu. Berarti memang lagi membuat inovasi besar-besaran ya, Bang? Gitu. Oke. Lanjut Bang Wahid. Oke, Pak. Organisasi ini kalau dilihat dampaknya sangat bermanfaat sekali ya, Bang ya. Apalagi kita sebagai anak muda dan mungkin di masa muda hanya mengalaminya sekali. Benar-benar. Jadi ada konsep nih, Bang. Muda cuma sekali gitu, Bang. Menurut Abang, ada dari konsep itu ada tekanan nggak yang ditimbulkan untuk mencapai kesuksesan bagi anak muda gitu, Bang? Oke. Abang pernah baca kalau masa muda itu ruangnya adalah di umur 18 sampai 25 kurang lebih, dan mahasiswa itu masih dibilang kata muda tadi ya, muda tadi. Cuma sekali bukan jadi tekanan menurut Abang pribadi. Cuma sekali bukan menjadi tekanan, tapi bagaimana kita dan seluruh kawan-kawan memang
memanfaatkan masa mudanya lebih baik lagi, bermanfaat lebih dan sebagainya. Karena apa ya, dilihat berbagai kalangan, sekarang kita bisa banyak mengeksplor banyak hal. Contoh mungkin anak muda sekarang udah bisa punya usahanya sendiri, punya startupnya sendiri, punya organisasinya sendiri dan sebagainya. Tapi ketika kita ditanyakan apakah itu tekanan, mungkin akan jadi tekanan kalau lingkungan di luar keluarga kita yang menekan dan keluarga kita yang menekan. Tapi kalau abang pribadi berpikiran gini, biarlah lingkungan menjadi tekanan, tapi asal keluarga abang gak jadi tekanan bagi abang. Dan alhamdulillahnya keluarga cukup mendukung ya, keluarga cukup mendukung untuk abang coba mengeksplor diri di BEM dan belajar di BEM, dan bukan menjadi tekanan tapi lebih menjadi tantangan. Gitu sih. Oke Bang, membahas tentang konsep Buddha cuma sekali. Nah, menurut abang pribadi nih, abang mempunyai standar nggak bahwa seseorang itu bisa dikatakan Mencapai sukses di usia kesuksesan. muda gitu Bang? Kesuksesan di usia muda. Benar. Oke, gimana ya tentang sukses, parameter sukses, teman-teman? Kalau boleh berbincang, kita salah kita adalah memang menjadikan parameter sukses kita untuk bisa masuk ke parameter sukses orang lain. Benar. Sebenarnya itu menurut abang pribadi adalah kurang tepat, karena bisa jadi di tahun sekarang, di tahun ini teman-teman punya targetan lain, teman-teman punya targetan lain. Contoh mungkin ketika kita di SMA, teman-teman yang dahulunya kita anggap mungkin wah masa depannya nggak sukses, wah masa tuanya nggak sukses. Tapi sekarang kita lihat ketika beliau udah lulus, beliau udah jadi tempat-tempatnya udah ada masing-masing, dan itu suksesnya, itu kebahagiaannya dan itu ketenangannya. Tapi kalau apakah menurut abang pribadi gimana sih standar sukses abang? Standar sukses abang adalah ketika abang belajar banyak hal baru dan banyak insight baru ke dalam diri abang, itu tiap hari coba belajar juga, dan mungkin gak banyak juga perubahan, tapi minimal bisa belajar hal-hal baru lah. Salah satunya mungkin ketika bertemu dengan kawan-kawan, ketika bertemu dengan kaimunan dan sebagainya, banyak belajar pengalaman tentang bagaimana pasca kampus, bagaimana tentang keahlian di dunia bidang teknik pertanian dan sebagainya. Mungkin kayak gitu sih. Iya, karena Rana juga udah pernah dengar nih Bang, bahwa manusia itu dianalogikan sedang berjalan di relnya sendiri. Betul. Kita punya kecepatan sendiri, Betul. kita mempunyai standar yang berbeda-beda, Betul. start mulainya yang berbeda-beda. Betul. Jadi memang benar yang seperti yang dijelaskan oleh Bang Lingga tadi teman-teman. Berbicara mengenai kesuksesan nih Bang, tentu untuk mencapai kesuksesan tersebut diperlukan strategi untuk meningkatkan produktivitas nih Bang. Nah, bagaimana pandangan Abang mengenai strategi-strategi apa yang dibutuhkan untuk mencapainya gitu Bang, dari Abang sendiri nih? Evaluasi diri pribadi mungkin ya. Iya. Jadi ini pengalaman abang dahulu, abang pernah ikut training analysis karakter ya, di kawan-kawan mahasiswa pun akan mengikuti itu juga. Tapi seringkali kita meremehkan target-target yang kita catat di training analysis karakter. Sebenarnya hikmahnya adalah dahulu pernah abang buat di targetan itu adalah salah satu pencapaian abang mau ikut eksplor diri untuk ikut organisasi. Dan itu ada tahun-tahunnya nggak salah abang ya, di training analysis karakter. Kalau kita ada tujuan itu, kita ada target, kita ada timeline, kita pun bisa lebih memaksimalkan peran kita, lebih menjalankan kehidupan sebaik-baiknya, dan ada waktu yang harus kita kejar. Tapi jika kita nggak ada target, contoh 4 tahun kuliah mau gimana sih kawan-kawan? Apakah di tahun pertama hanya kuliah pulang, atau memang mau belajar aja nggak apa-apa sebenarnya. Tapi memang ketika di tahun kedua ada targetan baru, apa yang mau kita kejar, apa yang kita selesaikan, coba kita selesaikan. Karena intinya ketika kita punya tujuan, kita bisa memaksimalkan, dan kita ada timelinenya, ada kegiatannya, dan nggak ngambang jadinya kegiatan kita, gitu sih sebenarnya. Nah, Dari strategi yang Abang jelasin tadi nih, tentu berhubungan dengan passion sebagai anak muda Bang. Pada dasarnya kita nggak pernah bosan untuk belajar hal yang baru nih Bang. Betul.
yang berkaitan dengan passion. Nah, menurut Abang, apa aja sih yang mempengaruhi kita sebagai generasi muda untuk mengetahui passion kita gitu, Bang? Ada kalanya kita memang benar juga ya di pernah Bang coba juga cari-cari referensi. Kita terlalu mengenal dunia luar sehingga kita nggak mengenal diri kita pribadi. Betul sebenarnya. Karena ketika kita mau mengenal dunia lebih dalam, dunia luar kita lebih jauh, memang yang perlu kita kendalikan adalah diri kita pribadi loh gitu. Contoh, kita analogikan ketika kawan-kawan mungkin dari MIPA ataupun mahasiswa ketika mau mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, kita tuh lebih takut nih menghadapi orang luar nih. Iya nggak sih? Opini Iya kan? orang lain. Opini orang lain, oh tentang si A kayak gini loh, si B kayak gini loh. Apalagi kalau pas SSB dulu ya, kita ikut turnamen, tim ini hebat loh kawan-kawan, tim ini hebat. Langsung Kita lebih gitu. draw dengan panggung dan sebagainya. panggung. Tapi pernah nggak kita kaji diri kita lebih dalam ketika kita kenal diri kita, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, ketika itu udah klop, udah selesai, kita bisa mengenal orang lain lebih dalam dan kita sering ada di fase kita nggak kenal diri kita pribadi, teman-teman. Jadi memang pesan yang ingin Mas sampaikan adalah kenali diri kita, self love dulu, baru love you dulu ke orang lain gitu kan deh, kasih sayang ke orang lain. Jadi memang tantangan sekarang kita belum kenal diri kita udah coba kenalin orang lain. Gitu Sehingga sih. kita nggak tahu ya Bang, passion yang ada di dalam diri kita Nah, apa sih gitu. betul. Nah mungkin tadi udah dibahas sedikit oleh Bang Lingga tentang passion di diri kita. Itu sebenarnya merupakan salah satu faktor-faktor untuk kita bagaimana mempengaruhi keputusan generasi muda untuk memilih karir ke depannya. Betul. Nah itu kan salah satu tuh Bang. Bisa nggak Abang lebih jelaskan apalagi sih contoh-contoh faktor yang bisa mempengaruhi keputusan generasi muda untuk memilih karir ke depannya? Oke, yang kedua adalah kita kurang mempersiapkan diri kita ketika kita berkuliah untuk menghadapi pasca kampus. Ini sedikit banyak juga dari senior-senior ataupun abang-abang yang menyampaikan tantangan sebenarnya kehidupan sebagai mahasiswa bukan ketika kita jadi mahasiswa, bukan. Tapi tantangan sebenarnya adalah ketika bagaimana kita di masa kampusnya. Contoh, analoginya, kita seringkali bermain-main dengan masa kuliah kita. Seringkali bermain-main, nongkio dan sebagainya. Tapi kalau kita maksimalkan waktu kita, nongki boleh, pasti. Abang pun pernah sering nongki loh gitu. Tapi ada output yang kita ambil. Contoh, kita udah kerja, udah belajar Senin sampai Sabtu, Minggu nongki yuk, healing, biasa bahasa anak mudanya healing kan. Butuh hiburan juga. Butuh hiburan juga pasti. Tapi seringkali kita keseringan untuk healing. Ya, belum apa-apa udah Belum, healing. ini udah rapuh, bang, udah mental kita udah kena nih bang gitu kan. Padahal itu nggak disarankan sebenarnya kan. Kita coba maksimalkan diri kita dulu, baru kita healing dan sebagainya. Jadi memang coba cari keahlian itu pesan dari abang juga. Coba cari keahlian yang bisa kita mau tuai di pasca kampus nanti. Dan itu abang coba lagi belajar juga sebenarnya, bukan ahli-ahli juga. Coba cari keahlian apa tujuan kita dan coba kita konsisten akan hal itu. Karena kesuksesan, menurut abang ya, karena kesuksesan dipertemukan dengan konsisten. Kesuksesan nggak pernah ketemu dengan orang-orang yang labil, iya kan? Orang-orang yang labil. Contoh dalam berwirausaha pun orang-orang yang sukses kayak siapa yang kita kenal sekarang? Steve Jobs. Siapa lagi yang di Indonesia? Banyak pengusaha-pengusaha sukses. Setahu abang ceritanya adalah beliau sering menghadapi kegagalan seperti kita. Teman-teman sering menghadapi kegagalan seperti kita. Tapi satu hal yang membedakan beliau adalah beliau nggak pernah nyerah dengan kegagalan tadi. Kita pernah gagal semua teman-teman. Kita pernah merasakan kegagalan teman-teman beda-beda porsinya. Tapi hal yang paling buruk ketika gagal kita nyerah, kita berhenti. Coba kita cari solusinya. Solusi yang jangan takut gagal. Habiskan waktu gagal kita teman-teman. Gitu sih. Mungkin ada kata-kata nih bang, yang pernah saya baca juga ya Bang ya. Tidak perlu seberapa lambat engkau
merangkak Hmm. atau berlari. Hmm. Yang terpenting sampai ke tujuan gitu bang. Pas. Iya bang, mungkin di luar itu ya bang ya, dari faktor-faktor yang tadi yang mempengaruhi Nah, keputusan iya, generasi benar. muda nih bang. Sekarang lagi trending apa? Nah, ya sebelum itu mungkin bisa kita garis bawahi dulu ya Bang, faktor-faktor tadi yang sudah dibahas oleh Bang Hingga itu tadi Ratna garis bawahi itu ada konsisten, jangan takut gagal, terus jangan sering main-main. Nah, seperti yang dibilang oleh Bang Wahid tadi, Lagi trending nih ya, kata-kata. faktor-faktor untuk karir ke depan itu bukan cuma hal-hal yang Ya. positif saja, tetapi ada hal-hal negatif di sampingnya. Bagaimana tadi Bang Wahid? Mengenai apa nih bang? Lagi trendingnya Benar. kata-kata insecure. Wah. Jadi, Nah, cewek-cewek nih biasanya nih. jadi bagaimana pandangan abang mengenai insecure ini bang? Dan bagaimana cara menghilangkan, meningkatkan kepercayaan diri agar tidak insecure gitu bang? Oke. Kalau dibilang insecure ya, abang pun pernah di posisi yang paling insecure. Bahkan ketika beramanah, seberapa kali abang beramanah, abang pernah membandingkan diri abang dengan orang lain. Abang sama seperti kawan-kawan pun mahasiswa kebanyakan sering kita membandingkan diri kita karena kita melihat si A lebih daripada kita. Balik lagi, kita nggak kenal diri kita. Jadi dahulu ketika abang udah di posisi abang paling insecure kali, udah nggak tahu nih ngapain, abang coba mencari teman-teman yang memang melihat abang sisi positif abang. Contoh teman-teman lingkungan abang coba berdiskusi apa sih hal baik dalam diri abang pribadi ya, dalam hal diri abang pribadi yang jadi pemacu abang untuk memang kalau nggak bisa lebih minimal jangan kurang lah karena itu. Jadi coba kenali diri kawan-kawan untuk menghindari insecure tadi, untuk kita tahu kelebihan kita dan kita nggak mau menjadikan kekurangan suatu hal yang perlu dibahaskan. Itu sih sebenarnya. Lanjut Rana. Oke, mungkin kita udah sedikit banyaknya udah mulai nih nampak gambaran apa sih inti-inti dari yang kita bicarakan Betul. menurut Abang ya, dengan melihat ke diri sendiri, mengenali diri sendiri pastinya ya Bang. Nah, kalau menurut Abang, keterampilan sosial atau emosional perlu dikuasai untuk menjadi sukses. Apakah, Rana ulangi ya Bang, apakah menurut Abang keterampilan sosial dan emosional perlu dikuasai untuk menjadi sukses dalam lingkungan kerja di masa depan? Penting, sangat penting menurut abang, sangat penting. Karena apa ya? Ini balik ke pribadi sih sebenarnya. Ketika abang mengikuti kegiatan, kita menemukan banyak orang ya. Si A, si B, si C, si D, si E, dan banyak warna lah yang kita temukan. Dan ketika kita nggak suka sama orang, kebiasaan kita adalah kita langsung mengcounter orang di forumnya, menghakimi. Kita lebih suka menghakimi orang ketimbang kita coba berdiskusi terlebih dahulu, menanyakan merangkul terlebih dahulu. Nah, banyak sih pengalaman abang dan pengalaman akan hal itu karena memang udah juga ikut kegiatan. Dan satu hal yang mungkin abang pelajari adalah abang nggak perlu memperlihatkan abang bahasanya abang nggak suka sama orang lain, tapi ke depan ketika abang bertemu dengan beliau, abang bisa menyampaikan keluh kesah abang lah minimal dari hati Kalau bahasa anak zaman sekarang deep talk. Iya, Abang coba deep talk sama beliau dan itu alhamdulillah cukup berhasil. Nah, gunanya manajemen emosional tadi adalah kita nggak perlu memperlihatkan emosi kita kita nggak perlu memperlihatkan bahwasanya ketika dalam forum yang besar teman si A ini salah, tapi kita bisa coba cari cara lain bagaimana beliau bisa memahami kesalahannya tanpa dihakimi oleh orang lain. Harus Gitu sih. marah-marah pastinya Nggak ya, harus Pak? marah-marah gitu. Oke teman-teman mahasiswa, sangat menarik bukan pembahasan kita pada podcast kali ini. Banyak sekali ilmu-ilmu, pembelajaran, serta pengalaman-pengalaman yang dapat kita ambil dari narasumber kita.
Oh, dari Bang Lingga sendiri, mungkin untuk meyakinkan teman-teman mahasiswa nih, kami minta kata-kata motivasi atau closing statement ya, gitu mungkin. Bang dari Bang Lingga. Apa ya bagusnya? Oke, sesuai tema mungkin ya. Iya. Sesuai tema masa muda penentu masa depan. Lebih menyampaikan kepada teman-teman mungkin pesan juga untuk diri pribadi adalah kita nggak bisa mengendalikan sesuatu hal yang memang di luar kendali kita, karena tugasnya manusia hanya berusaha. Tugasnya manusia adalah berusaha dan berdoa mungkin, dan minta izin kepada orang tua berbagai kegiatan yang teman-teman jalani. Karena memang kita seringkali terpaku dengan hal-hal yang memang itu nggak harus jadi pikiran kita loh. Yang memang itu nggak jadi harus pikiran kita. Kita seringkali bilang, oh si A udah wisuda lebih dulu mungkin kalau untuk tahun akhir apa ya. Untuk teman-teman mungkin si B udah dapat IPK segini loh. Nah ya kan. Tapi kita nggak pernah mengkaji lebih dalam bahwasanya yang perlu kita lakukan hanya berusaha, hanya berdoa dan minta izin kepada orang tua untuk mendapatkan apa yang memang jadi tujuan kita sebenarnya gitu. Lebih kayak gitu sih, dan kenali diri pribadi lebih dalam gitu sih. Itu sih. Wah, keren banget gak sih guys? Oke, Bang Wahid. Terima kasih nih Bang. Iya, terima kasih banyak Bang. Terima kasih juga udah diundang ya. Iya, benar-benar. Udah sedikit mau bisa Iya. diberi waktu berbagi dengan teman-teman. Benar. Banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil dari Iya, kita contoh dari Bang pengalaman Lingga dari nih. Bang Lingga tadi. Oke teman-teman, untuk episode sharing with PSDM mungkin sampai di sini ya Bang Iya. Wahid. Kita terpaksa terpisah nih teman-teman. Untuk episode selanjutnya mohon ditunggu teman-teman. Sampai jumpa Pada episode selanjutnya. Oke, bye-bye. Bye. Bye.